Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 materi, yang mana materi tersebut adalah self join and hierarchical query, group function, count, distinct, and vial, using group by having and clause, using roll up and cube operation, and grouping set. Nah, pertama itu tentang kita akan masuk ke contoh tentang self join and hierarchical query, yang mana self join and hierarchical query itu berfungsi untuk membangun dan menjalankan pernyataan select untuk bergabung dengan tabel untuk dirinya sendiri menggunakan self join. Kedua itu untuk menafsirkan konsep permintaan hierarki, dan ketiga itu membuat laporan terstruktur, lalu itu membuat data hierarki. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh tentang self join dan hierarchical query. Di sini seperti biasa, pertama-tama dulu kita konekkan dulu ke sysdba-nya. Kita connect HR, yang mana kita masuk ke defaultnya dari bawahan dari SQL, jadi kita tidak perlu buat tabel ulang gitu ya. Di sini saya akan select worker, last name, manager last name as, kita buat di sini manager name from employee join employees. Ada error, ntar kita lihat dulu. Baik, di sini salahnya yang di line 1 tadi ya, jadi kita ulang dulu. Misalnya worker ya, dot manager harus ID as manager ID from on. Nah, bisa dilihat di sini tabel dari manager ID dan manager name itu dia disatukan itu dalam ini yang namanya self join tadi. Nah, selanjutnya itu hierarchy query, mana hierarchy query ini akan menampilkan data yang memiliki hubungan hierarki alami dalam tabel. Langsung saja ke contohnya, kita akan select employee, select employee ID as name, job ID, from employees start with
Nah, ini hasilnya dari sintak sebelumnya, dimana dari sintak ini menghasilkan employee ID, last name, job ID, dan manager ID. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang group function. Mana group function itu adalah digunakan itu untuk menentukan dan memberikan contoh dari 7 fungsi grup seperti sum, average, count, min, max, setDef varian. Kemudian itu membangun dan menjalankan query SQL menggunakan fungsi grup. Lalu itu membangun menjalankan fungsi grup yang beroperasi hanya dengan tipe data numerik. Nah, ada 7 macam, yaitu min itu digunakan dengan kolom yang menyimpan tipe data apapun hingga mengembalikan nilai data minimum. Kemudian ada max, itu digunakan dengan kolom yang menyimpan semua tipe data untuk mengembalikan nilai maksimum, kebalikan dari min sebelum tadi. Kemudian ada sum, itu digunakan dengan kolom yang menyimpan data numerik hingga menemukan total atau jumlah nilai. Average itu untuk menghitung rata-rata. Count itu menghitung jumlah baris. Variance itu untuk menghitung penyebaran data dan di sekitar rata-rata. Kemudian ada stdef, itu untuk mirip dengan varian deviasi standar. Artinya tadi yang ketujuh ini deviasi standar pengukuran gitu. Langsung saja masuk kita ke bagian contohnya. Kita dulu. Selesai, kita coba dulu select min ya. Kita akan select min dari hire date. From nah, di sini kita select nilai terkecil dari hire date itu adalah 13 Januari tahun 2021. Nah, jika sebaliknya select max hire date from employees, sedangkan maksimal nilai dari tabel employee dari tabel hire date-nya itu adalah 21 April tahun 2008. Nah, selanjutnya masuk ke contoh sum. Select sum. Karena sum itu penjumlahan ya, jadi dalam jumlah ini gampang yang kita nilai dalam tabel ini itu adalah gaji yang sudah tipe datanya itu emang sudah jelas. Nah, tipe data numerik gitu. From employees, kita kasih pembatas dulu biar tidak terlalu banyak. Ada typo sedikit. Kita ulang. Select some salary from employee where department ya, departemen. Nah, jumlah gaji dari departemen yang mempunyai departemen ID 90 itu jumlah gaji itu adalah 58 dolar ya, dolar ini. Nah, coba selanjutnya itu menghitung rata-rata. Buka, kita select from salary
Nah, ini adalah rata-rata dari departemen ID yang punya departemen ID-nya itu adalah 90. Nah, selanjutnya kita bahas materi selanjutnya, yaitu tentang count, distinct, dan NVL, dimana fungsi dari masing-masing ini adalah untuk membangun dan menjalankan query SQL menggunakan fungsi count, grup fungsi, kemudian itu distinct dan NVL itu dengan fungsi grup, kemudian itu untuk mengumpulkan data menggunakan SQL fungsi. Nah, fungsi dari count itu sendiri adalah untuk mengembalikan jumlah baris-baris dalam suatu tabel yang memenuhi kriteria, sedangkan distinct itu untuk suatu fungsi yang hanya mencakup nilai-nilai yang tidak sama atau non-duplicate. Dan NVL itu dia akan memaksa group function untuk menyertakan nilai-nilai null gitu. Nah, agar lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Baiklah, langsung ke bagian contoh. Clear screen dulu. Pertama kita masuk ke contoh count. Select job ID from employees. Nah, lalu kita coba select count bintang ya. Select count bintang. From employees. Kita kasih kondisi Jam 1905. Tidak ada berarti ya. Kemudian kita masuk ke select distinct. Select distinct job ID from employees. Kemudian kita masuk select commission. Missing word parenthesis. Ada yang salah nih, kita kelebihan tanda kurung ya. From select avenue commis S double from employee. Oh ya, tadi salah lagi. Ini dia. Nah, ini dia commission. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian using group by and having clause. Pertama itu tentang group by. Group by ini sama, itu adalah suatu bentuk pengelompokan, dan having clause nanti itu digunakan untuk memberikan kondisi dalam group by tadi. Nah,
Langsung saja ke contoh group by. Kita select di sini max salary. Group selector. Nah, ini salah satu contoh penggunaan group by. Pertama ini kita select gaji maksimal dari tabel employee dan kita group by ke department ID. Kemudian ini sama, cuman kita yang kita select itu adalah department ID, max salary-nya. Nah, selanjutnya itu tentang having clause. Select department ID, max salary, group by nah, jadi having clause ini digunakan untuk membatasi grup membatasi grup by tadi gitu, untuk memberi kondisi dalam grup by tadi. Baik, selanjutnya masuk ke bagian yang kelima, using roll up, group operation, and grouping set. Yang mana pertama itu tentang roll up. Roll up itu sendiri di dalam materi kali ini tuh kita bertujuan untuk menghasilkan nilai subtotal. Kemudian ada cube itu untuk menghasilkan nilai-nilai tabulasi silang. Lalu grouping set untuk menghasilkan set hasil tunggal. Kemudian ada tujuan yang terakhir itu untuk menggunakan fungsi grouping untuk mengidentifikasi nilai baris tambahan yang dibuat oleh salah satu roll up atau operasi cube. Nah, pertama kita bahas tentang roll up. Nah, roll up sendiri itu digunakan untuk menghitung nilai subtotal dan total dari suatu grup data dari subdata sebuah tabel gitu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh dari roll up. Select department ID, salary,
Nah, ini adalah output dari sintak rollup. Bisa dilihat sini ada department ID, job ID, kemudian ada sum dari salarinya. Nah, selanjutnya adalah group operation. Group operation ini sendiri sama dengan rollup, hampir mirip dengan rollup, dimana group operation ini juga termasuk dari grouping, dimana ini akan menghasilkan tabulasi silang yang mana nanti ini akan dapat diterapkan ke hampir semua agregat seperti sum, average, dan lain-lain. Nah, langsung saja saya akan tampilkan contoh sintak dari group operation ini. Select the part. Dari 50. Nah, ini adalah output dari sintak penggunaan group, mana pada dasarnya hampir mirip juga dengan yang sebelumnya itu adalah rollup. Lanjut kita masuk ke materi yang bagian yang ketiga, yaitu grouping set. Nah, grouping set sendiri ini adalah dia bertujuan untuk menentukan beberapa pengelompokan data dalam satu permintaan, yang mana hanya grup yang ditentukan yang diagregasi. Grouping set ini dapat berisi elemen tunggal atau daftar elemen, serta dapat menentukan pengelompokan yang setara dengan yang dikembalikan oleh rollup atau cube. Nah, langsung saja ke contoh sintaknya. Nah, sintak dari grouping set contohnya. Oh ya, dalam grouping set ini dikatakan lebih efisien dalam untuk membuat laporan yang kompleks. Jadi grouping set ini sangat dianjurkan untuk digunakan dibanding yang lain. Department.
Nah, eh, ini contoh penggunaan sintak dari grouping set. Seperti ini sintaknya, dan output yang dihasilkan seperti ini. Ada department ID, job ID, sum salary, yang mana ini grouping dengan tipe grouping set. Baik, sekian 5 materi, 5 bagian materi dari solve, join, group function, count, distinct, NVL, using group by having clause, dan terakhir itu kita tentang roll up, group operation, and grouping set. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.